Oke, halo semuanya. Sudah siap? Ya, siap Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Oke. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di web kita yang ketiga ya. Yang ini bertepatan dengan tanggal 12 ya. Di sini saya mau bahas tentang tugas 2 lah ya. Tugas 2 yang dimana yang sudah beberapa kalian kerjakan. Sini akan saya berikan beberapa panduannya ya untuk bagaimana mengerjakan dari tugas 2 ini. Oke ya. Sebelumnya ada mau ditanyakan dulu mungkin perihal ini ya? Tidak ada? Tidak ada Pak, mungkin dilanjutkan dulu Pak. Oke baik ya. Berarti saya lanjutkan aja ya. Oke, sebentar ya. Oke, baik ya. Di sini kita lihat dulu ya panduan dari tugas dari kalian ya. Nah, di sini kan tugasnya adalah kalian membuat ini ya SQL ya. SQL dan juga bagaimana penggunaan dari DML ya. Nah, jadi sebenarnya pada penggunaannya nanti dibagi dalam dua ini ya, dua pengertian tentang dari DDL dan juga dari DML ya. Nah, pertama ya, apa itu DDL dan juga DML? Sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya bagaimana maksud dari DDL ataupun juga DML. Nah, kalau di DDL itu artinya kan data defined language ya. Artinya dia suatu kumpulan perintah ya dari SQL untuk melakukan perubahan ya. Jadi kalau ingin mau merubah dari si SQL ini ya kita menggunakan si DDL gitu ya. Nah, perintahnya itu cuma ada 3 untuk DDL ya. Ada create, ada alter, sama drop ya. Yang dimana kalau yang create itu untuk membuat base data dan tabel ya, itu hapus. Nah, jadi di DDL ini sebenarnya awalnya ya, awal mula untuk membuat suatu tabel pada SQL. Nah, oh ya sebelumnya saya jelaskan dulu ya, SQL itu ya mungkin yang belum belum ya belum ngerti. SQL itu adalah ini ya bahasa ataupun pemrograman pada pembuatan base data ya. Jadi base data itu bahasa awalnya menggunakan SQL ya, struktur query language ya. Itu semua kalau yang berhubungan dengan base data itu semua menggunakan SQL ya, pastilah ya. Cuman aplikasinya aja yang nanti beberapa namanya berbeda ya. Misalnya kayak ada MongoDB, ada Postgres, ada yang dipakai SAMPP, MySQL. Tapi sebenarnya intinya sama ya, menggunakan bahasa SQL. Cuman aplikasinya aja yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian tadi DDL udah ya, tadi DDL itu ada perintah dasar ya untuk membuat, merubah, dan juga menghapus. Nah, baru ada lagi DML. Nah, kalau DML ini adalah kelanjutan dari DDL. Setelah sudah dibuat dari si tabelnya dengan di-create, nah maka DML adalah perintah yang untuk mengolah data dalam tabel. Ya, jadi kan kalau tabelnya sudah dibuat, maka tabel akan perlu diisi. Nah, untuk mengisi tabel, perintahnya menggunakan DML. Ya, nah jadi kelanjutannya sebenarnya. Nah, di DML ini lebih banyak perintahnya ya. Ada ini yang umum lah ya. Yang umum itu ada 10 ya. Di sini ada insert, update, delete, select, between, like, order by, group by ya. Sama ada beberapa fungsi statistika seperti count, sum, min, max ya. Sama ada fungsi string ya, itu left, right sama mid. Nah, jadi yang perlu yang sebenarnya kalian ketahui ya, yang dasarnya aja sebenarnya bagaimana cara membuat ya, menghapus ya, baru bagaimana cara masukkan suatu data. Yang sering itu kan kalau di DML itu biasanya insert, update, delete ya. Cuma itu aja biasanya, atau nanti select ya untuk mengambil ataupun memilih. Nah, jadi seperti itu ya untuk penggunaan dari si bahasa SQL ini. Nah, habis itu kita lihat ya bagaimana tugas
tugasnya yang disuruh. Nah, di sini dalam soalnya kita mau membuat SQL menggunakan dari si IRD yang ada di soal ya, yang ada di sini nih, yang dimana isinya diagram pada kasus rumah sakit ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 objek atau 6 entitas ya. Masing-masing ada beberapa relasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 relasi ya. Di sini ada atributnya. Nah, jadi di sini kan sebenarnya yang diperhatikan adalah bagaimana caranya kamu mengkonversi dari gambar SQL. Sebenarnya itu sih intinya. Ya, melihat nih, kan semalam udah ngebuat IRD-nya. Setelah membuat IRD-nya, nah kalian itu dipastikan bisa nggak mengkonversi dari IRD ini menjadi bentuk SQL-nya atau dibuat dari bentuk basis datanya. Nah, itu dia sebenarnya tugasnya. Maka kita membuatnya melalui aplikasi ya pada XAMPP ya atau XAMPP. Karena di XAMPP ini dia sudah lengkap, dia sudah ada Apache untuk ininya, untuk bagian penyimpanan data sih, tempat pada data dan juga pada ininya. Kemudian si MySQL adalah untuk bahasa dari database-nya. Makanya ketika nanti di yang pertama ini ya di sini kan dia buat nih ya masuk. Oh, sebelumnya nih ya di sini dibuat rinciannya, kita disuruh buat tabel dokter ya, pasien, admin, pasien underscore dokter, daftar, dan dokter admin. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 tabel ya yang ingin kita buat dulu. Nah, kemudian kan di sini dikasih caranya masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Nah, di sini ada dua cara mengakses basis data dari MySQL ataupun dari MariaDB ya. Nah, pertama itu ada dari CMD ya atau command prompt ya. Ya, dari sini masuknya ya. Ya. Nah, dari sini atau kita bisa langsung menjalankan service MySQL Apache dengan mengaktifkan SMTP atau seperti ini ya. Kita buka aplikasinya, tinggal kita nanti startkan dia ya pada di bagian Apache ataupun di bagian MySQL. Nah, kalau dia mau menggunakan CMD ya, kita kayak tadi ya buka pakai search, metode search atau win plus R ya, kita klik CMD, maka dia akan masuk ke CMD ini ya, di sini ya. Ini namanya command prompt ya. Setelah itu kita masuk nih ke dalam folder si SMPP MySQL /bin. Ya nih, caranya kan sebenarnya sudah ada ya di sini ya sebenarnya. Nah, kalau sudah sampai di C, ya sebenarnya kamu tinggal ikuti aja ya bagaimana proses yang ada di dalam petunjuk ini. Sebenarnya gampang aja ya. Masukkan SMPP /MySQL/bin ya. Kita masuk. Habis itu kita tinggal pilih ya MySQL -u root -p. Nah, ini belum nih. Nah, kenapa dia nggak mau kalau seperti ini ada kejadian seperti ini? Ini karena si SMPP-nya belum hidup sebenarnya. Verify dulu nih si service-nya. Ya, pastikan dua ini hidup ya. Dia ada start, ya, udah ada nomor portnya. Jadi ini ya, ini untuk penggunaan MySQL menggunakan CMD ya. Nanti ada lagi yang menggunakan menggunakan berbasis dengan browser ya. Jadi yang browser akan sangat lebih mudah ketimbang dari yang si MariaDB. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya ada bacaan MariaDB, maka dia sudah masuk ke dalam si database yang ada di
punya kita, ya. Oh ya, untuk proses instalasinya itu nggak akan saya jelaskan lagi ya, karena untuk menginstal SMPP sangat gampang ya. Atau kalau misalnya belum ngerti, cari aja di YouTube dari mana gitu. Kalau bisa ngelihat cara-cara untuk menginstal. Nah, kalau sudah seperti ini ya, di sini rinciannya katanya untuk menampilkan data yang ada di MariaDB itu mengetikkan dengan show database. Nah, dalam perintah pada si database ya, kita harus memastikan bahwa tulisannya itu harus benar ya. Dia case sensitif ya. Nah, case sensitif ya, show databases ya, dan dia harus diakhiri dengan perintah titik koma ya. Ini kalau digunakan dengan menggunakan bahasa SQL. Nah, kalau dia tidak ada titik koma, nah maka dia akan seperti ini, menunggu perintah selanjutnya. Makanya kita harus memberikan akhiran dengan dia titik koma ya. Nah, barulah di sini muncul nih. Nah, kalau di sini tampilan MariaDB dia akan bentuk seperti ini, namanya CMD ya. By comment doang dia, maka tampilannya nggak menarik. Artinya gambarannya seperti ini aja gitu. Nah, ini untuk yang ini. Nah, untuk perintah show database, itu artinya si perintah ini akan menampilkan database-database yang ada di dalam komputer kita ya, yang sudah ada ya. Nah, baru ya itu ya. Nah, di sini jelaskan bagaimana tentang penggunaan MySQL di dalam CMD ya. Nah, baru di sini bagaimana dengan yang PHP-MyAdmin ya. Nah, ini cara keduanya. Cara kedua untuk mengakses dari si MySQL ya. Tadi cara pertama dengan CMD, cara kedua menggunakan PHP-MyAdmin dengan akses admin ya. Caranya bisa dengan langsung masuk ke SMPP-nya ya. Di bagian MySQL kita klik admin aja ya, maka dia akan masuk ke seperti ini ya. Bisa dengan seperti itu langsung. Kita tunggu ya. Atau kita buka ini apa, tinggal kita tulis nih localhost ya. Kita tulis php php admin ya. Bisa dengan seperti itu ya. Jadi tinggal pilih aja mau diklik dari sininya atau langsung ditulis alamatnya di browser. Nah, itu tergantung kamu. Lebih gampang dimengerti ketimbang yang dengan seperti ini ya. Kalau seperti ini sebenarnya lebih ringkas ya sebenarnya ya. Lebih lebih simple karena hanya menunjukkan atau hanya bisa menampilkan hal-hal yang penting saja. Tapi kalau di bagian sini ya, di bagian PHP admin ini seperti user friendly ya, artinya buat orang yang baru ya ataupun baru menggunakan ataupun baru belajar tentang SQL. Nah, ini bagian PHP admin sangat gampang karena tinggal klik-klik aja sebenarnya, klik, tulis, klik, isi gitu-gitu. Jadi tergantung kamunya ya. Nanti mau mengerjakannya mau menggunakan apa? Mau menggunakan CMD atau menggunakan PHP admin ya. Keduanya sama-sama benar dan baik ya. Jadi tidak ada yang lebih baik ini, lebih bagus ini, enggak, semuanya sama aja ya. Yang penting tugasnya selesai. Kalau saya sih itu ya. Nggak penting kali yang mana-mana, penting selesai gambar, selesai tugas. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini ada perintah untuk menciptakan database ya. Nah, disinilah fungsi tadi si DDL itu berguna ya. Nah, kenapa? Karena untuk membuat pertama kali database ya kita memerlukan DDL, yaitu dengan perintah ini create database ya. Nah, di sini kalau pada si CMD ya kita menggunakan tadi ya perintah ini create database baru diikuti dengan nama database-nya ya. Misalnya di sini disuruhnya buat apa nih? Rumah sakit. Nah, kalau di sini ya create database rumah sakit. Nah, di sini kan saya udah punya nih sebelumnya. Karena ini dari yang tugas semester lalu tuh juga sama sebenarnya. Ini saya bedakan yang rumah sakit satu misalnya gitu ya. Nah, habis itu diikuti dengan tanda titik koma. Nah, kalau di dalam CMD, nah kita bisa langsung mengetik perintahnya ya. Ketika kita tekan enter,
Nah, tuh kalau sudah bacanya query oke, artinya sudah masuk atau sudah kebuat. Cara untuk ngeceknya, balik lagi ke show databases ya untuk melihat tadi. Nah, di sini sudah ada ya rumah sakit 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau di bagian PHP main adminnya itu lebih gampang lagi ya. Ini tinggal buat baru. Nah, tinggal tulis kayak ini ya. Nih, di sini misalnya kita hapus dulu. Tuh, cara hapusnya tinggal pilih hapus. Nah, cara membuatnya kalau dari tinggal dari sini pilih baru tadi. Di sini ada namanya, tinggal buat rumah. Lihat di sini tadi ya. Tuh, udah ada nih rumah sakit 1. Atau ceknya di sini. Tuh, ada nih. Atau di sini nih, di sini ya. Ini ada rumah sakit 1. Tuh udah ada. Nah, tapi kan ini belum kebuat tabelnya ya. Nah, itu nanti. Nah, jadi caranya ada 2 ya, bisa melalui CMD ataupun dari si PHP admin. Nah, apalagi nih, hal tip lain buat wisata namun oke sudah tadi seperti itu. Nah, hasil akan sama ya. Nah, kemudian yang kedua untuk menghapus, nah kita menggunakan perintah namanya drop ya, drop database. Nah, berarti kalau di sini, mana di ini, berarti tinggal kita tulis saja tuh drop database. Tadi rumah sakit 1, koma. Tuh, oke ya. Artinya nanti di dalam apanya sudah hilang ya. Kita buat lagi ya, serta basis. Tuh, sudah tidak ada kan. Di sini kalau kita refresh, nah hilang tuh si rumah sakit 1-nya ya. Nah, jadi sebenarnya antara CMD dengan PHP admin itu sebenarnya sama aja ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Ya, berarti kalau gitu ini kita buat dulu ya. Oh, skip 1. Oke, sudah ya. Sudah ada. Dan nanti selanjutnya saya akan jelaskan dari yang si ini aja lah ya, si PHP main admin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sudah dijelaskan ya, ini menghapusnya cara dengan CMD, cara dengan si PHP ya, main admin. Ya, nah ini kemudian menciptakan tabel. Nah, setelah sudah dibuat si tabelnya, si database-nya, maka kita harus menciptakan tabel. Nah, di sini ya perintah SQL untuk menciptakan atau membuat tabel. Nah, dengan cara seperti ini. Create tabel, nama tabel, field-nya apa, tipenya apa, ya, baru kita jelaskan primary key-nya apa, ya, baru yang atribut kedua apa. Nah, seperti itu ya. Ininya, strukturnya seperti itu. Nah, misalnya kalau kita mau buat tadi ya si tabel apotek ya dengan atribut ID obat sebagai primary key, ya ada nama obat dan harga. Nah, maka dia bentuk perintahnya seperti ini ya. Create table pasien ini berarti nama si ininya, nama si database-nya ya. Pasien, nama tabelnya ya, tabelnya pasien, atributnya ada ID pasien dengan tipenya integer sebanyak 3 digit ya. Dan primary key dan juga auto increment. Berarti ID pasien itu sebagai primary key. Nah, ini pindah seperti ini nih. Ya, sepanjang ini. Habis itu diikuti lagi dengan nama atribut yang lainnya, ya, nama pasien, varchar, penyakit, varchar, nomor HP, varchar. Nah, jadi seperti itu cara untuk ininya ya. Maka kalau misalnya menggunakan si CMD, ya kita tinggal tulis aja nih perintah ini. Ya, atau kalian copy lah, bisa juga nih di copy paste lah ya. Nah, tapi kalau untuk membuat pada si dalam PHP admin, ya, dia tinggal masuk aja nih ke sini, ya. Kita pilih database-nya, baru buat tabelnya nih, buat tabel nih, udah ada ya. Buat tabel, misalnya tadi tabel apa tadi namanya? Disuruh ngapain nih? Selanjutnya makan field, beri nama pasien dengan kolom 4.
Gunakan field dengan ID pasien, tabel pasiennya. Dengan ID pasien, oh ini tabel nama tabelnya pasien ya. Dengan ID 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini tinggal kita ikuti saja ya perintah yang ada di sini. Ya, berarti kan tadi ada 6 lah ya. Berarti ini pertama kita masukkan dulu yang dengan tabel pasien ya. Nah, tinggal kita ikut aja nih ya. Namanya tadi pasien. Kolomnya ada 4, baru tinggal kirim. Nah, sudah dibuat nih, berarti artinya sudah ada tabel dengan nama pasien ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan nih ya, atributnya apa, jenisnya apa, panjangnya berapa ya. Baru mana primary key mana ya? Oh, sini nggak ada indeks. Nah, ini indeks ini untuk menentukan tadi ya primary key atau tidak ya. A ini artinya auto increment ya. Ada komentar bla bla bla. Nah, tapi kalau dari sini ya kita cukup mengikuti dari yang sini aja ya. Di sini suruhnya apa nih? ID pasien. Berarti sini kita buat ID underscore pasien ya. Jenisnya pilih tadi ya di sini perintahnya integer 3. Berarti integer panjangnya 3 menggunakan primary key. Berarti indeksnya pilih dia primary. Primary, habis itu menggunakan auto increment. Auto increment itu artinya nanti ID-nya akan membuat angka sesuai dengan jumlahnya. Artinya ketika misalnya dia pertama kali dibuat, maka ID-nya akan otomatis membuat 1 gitu ya. Nanti selanjutnya 2, 3, 4. Nah, itu artinya auto increment artinya. Jadi kita nggak usah ngisi ID-nya secara otomatis kalau sudah diisi, maka dia nanti nomornya akan berlanjut. Nah, udah setelah semuanya sudah diisi seperti ini, udah berarti kita tinggal lanjut. Nama, skor pasien, varchar, panjangnya 30. Nah, karena di sini kita pakainya nama, maka kita tidak perlu lagi si primary key, karena primary key itu diwakili oleh dengan satu tabel saja ya, nggak bisa lebih. Nah, udah habis itu yang ketiga apa nih? Nama pasien, alamat pasien ya, alamat pasien, varchar 100. Kemudian jenis kelamin varchar 1, jenis kelamin varchar 1, baru oh sudah ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti tinggal disimpan, dikirim di simpan. Nah, correct is pada string bla bla bla. Use key part string sama dan key part. Ini kepanjangan berarti 950 lah ya. Oh, apa itu? Nggak ada. Nggak mau deh. Bisa. ID pasien, bla 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 bla. Ini sama kalau misalnya pasien. Kok bisa berbeda? Terasa lihat ini dulu ya. Bisa ini.
ternilai 3 bawaan 0,0000000. Harusnya bisa tuh. Pasien. Ya. Bisa. Ya, ini udah ya, dibuat sudah bentuknya dari si tabel pasien ya. Oke, berarti nah nanti selebihnya itu buat nih seperti ini juga ya, sama juga dengan ini tabel admin. Nanti ada admin berarti kan tinggal buat lagi nih di sini, berarti dijelajahi ya. Tinggal menambahkannya itu bentar. Nih, berarti sini sudah ada satu tabel ya kan. Kalau mau buat tabelnya lagi berarti masuk ke sini nih buat tabel ya. Administrator. Oke, jumlah kolom berapa nih? Hitung dulu nih. 1, 2, 3. Fotonya 3. Ya, kirim. Sini dia maunya pakai dengan ID admin. ID admin 3. Teks primary. Kirim. Increment. Bawah situ ada lagi nama admin. Varchar 30. Baru kemudian ada waktu jaga baca 100 simpan juga ya. Nah, untuk melihat dari sininya kita bisa masuk ke jelajahi ya, dijelajahi di bagian ini atau aja di bagian ini ya di bagian si strukturnya. Nah, sini sudah nampak ya, berarti sudah ada 2 tabel ya, admin dan juga pasien. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam si ini ya, nah di dalam si CMD di situ sebenarnya kita tinggal nulis ya, jadi nampak tuh kalau dia salah. Tapi kalau misalnya di dalam PHP admin, karena dia tinggal klik-klik saja, jadi perintah dari si DML-nya itu justru jadinya tidak kelihatan ya sebenarnya. Nah, makanya seharusnya lebih gampang ketika kalian menggunakan PHP admin. Ya, ini saya buat aja semua ya. Biar nanti kita bisa ngelihat tuh bagaimana penggunaan dari relasi ya sebenarnya. Sama nanti masukin ininya. Nah, ini saya buat dulu ya. Eh, Kuatnya sudah ada aja ya. Karena kebanyakan nih di kelamaan. Di sini nanti ada lagi tabel dokter, ada dokter admin ya, ada pasien dokter, ada daftar. Tapi intinya semua caranya itu sama ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini data tambahannya. Di sini ada admin, ada pasien ya, ada pasien dokter kayaknya nggak ada ya. Udah deh. Dokter admin ya, ada tabel dokter, dokter admin, ada dokter, daftar. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti itu, sudah dibuat tabel-tabelnya, ya, dan ada 6 tadi hasilnya, ya. Nah,
langkah selanjutnya adalah membuat relasi dari antara keenam tabel tersebut, gitu ya. Nah, jadi untuk langkah awal untuk membuat relasi pada halaman PMB dengan cara pilih database rumah sakit, ya. Kemudian pada menu tab pilih designer, ya. Nah, designer yang ada di kanan atas. Nah, maka jika telah melakukan akan muncul tabel yang sebelumnya, dia akan berbentuk seperti ini. Ya, setelah itu kita harus melakukan relasi dengan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang dijadikan sebagai foreign key. Nah, foreign key ini adalah kunci apa ya? Kunci asing. Artinya ketika dia berada ataupun dia berhubungan dengan relasi dengan tabel lainnya, maka ketika dia ada di situ menggunakan primary key, maka dia akan menjadi foreign key, ya. Cuman itu Pak bentuknya. Nah, bentuknya itu seperti ini misalnya. Ntar ya, di sini saya bisa lihat nih, designer. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih ya, di sini kan tadi perintahnya adalah menghubungkan ya, menghubungkan dari si masing-masing ini. Oh ya, sebelumnya ini dulu ya, cara ininya dulu, penggunaannya. Bentar, bentar. Oke. Nah, tarik dulu ya di admin. Nah, di admin ada ID admin, ini tidak. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kan ID admin di tabel administrator ya. Kan ID admin itu sebagai ini ya. Ini sebagai primary key. Ya, artinya tabel admin dia primary key. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat beberapa tabel seperti misalnya ya, artinya ada ID data, ada ID dokter, sama ada ID admin. Nah, di sini ya, artinya ID dokter ini kan sebenarnya bukan bagian dari si tabel dokter admin kan. Yaitu sebenarnya adanya diambil dari si tabel dokter. Nah, di tabel dokter itu kan ada ID dokter. Nah, ketika di tabel dokter, ID dokter kan akan menjadi primary key. Nah, tapi kalau dia misalnya nanti masuk dipakai ya ke dalam tabel yang lain dan dia diambil nama atributnya, nah maka ketika dia berada di tempat orang lain si ID dokternya, maka dia akan menjadi foreign key ya, atau menjadi kunci dari luar. Nah, cara mainkannya di ini ya, dipilih dari lainnya, tinggal kita pilih namanya indeks ya. Indeks ini untuk membuat bahwa dia adalah suatu foreign key ya. Nah, kalau gini kan bentuknya primary key kan utama, tapi kalau nanti dia ada kata indeks, nah maka dia akan menjadi foreign key ya. Jadi seperti itu. Di sini sudah dijelaskan nih. Ya, nah indeks oke. Nah, jadi dia nanti akan menjadi foreign key ya. Kalau misalnya digambar nanti dia gambar kuncinya ini kan warna emas ya di sini ya. Kalau nanti dia foreign key dia jadinya warna abu-abu atau warna silver gitu. Nah, setelah tadi sudah dicari atau sudah ditentukan mana yang dia foreign key, nah baru nanti kita bisa langsung mendesainnya, membuat relasinya dari menu si desain tadi ya. Nah, di sini kita lihat dulu lah ya. Jadi tinggal cari aja nih, misalnya di admin ada emailnya oh nih, berarti ini nggak ada foreign key ya. Artinya di sini cuma ada primary key. Balik. Oke, sama. Bisa balik lagi kita ke daftar. Nah, di daftar kita lihat nih ada ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Nah, berarti di sini ID pasien sebagai foreign, admin juga foreign. Nah, tinggal kita tentukan nih ya tadi ya, pilih indeks. Setelah itu kita balik lagi ya, kita lihat dokter. Oh, dokter
tidak ada ya, karena saya cuma ada ID dokter, berarti dia primary key. Kemudian kita lihat lagi dokter admin ya. Oh ini ada ID, berarti ini dua ini sebagai primary foreign key. Kemudian kita lihat di obat ada ya pasien. Pasien cuma ada ID pasien ya, tidak ada. Kemudian pasien dokter. Nah, pasien dokter nih ada nih ya, ada foreign key nih. Nah, ada ID dokter sama si ID pasien. Lagi tadi transaksi obat yang ada. Nah, setelah sudah dipastikan semuanya sudah terdaftar sebagai foreign key, maka kita akan melakukan desainer. Nah, desainer itu kita tinggal arahkan saja nih, mana dia yang bagian si primary key tadi dipakai di tabel yang lain. Contoh ini misalnya, pada tabel di pasien, di situ kan ada primary key-nya ID pasien. Nah, rupanya di bagian pasien underscore dokter, nah di sini ada ID pasien. Nah, berarti kan tinggal kamu sambungkan aja. Klik di ininya pasiennya, baru arahkan dia ke ID pasien yang ada di pasien dokter. Artinya kita di sini cuma menghubungkan mana tadi yang dipakai dia di tabel orang lain sebagai foreign key, sambungkan dia ke tabel di mana dia menjadi primary key ya. Nah, jadi kan lihat nih kayak ini ID obat ya, di sini sebagai foreign, tapi di sini sebagai primary. So, hubungkan ya. Di sini si dokter dia foreign key-nya ada di pasien dokter, hubungkan gitu ya. Kemudian di sini ID dokter juga dipakai di dokter admin, hubungkan. Nah, jadi seperti itulah ya. Nah, setelah itu tinggal kita save nih. Kalau sudah selesai, kita hubung-hubungan tadi, tinggal kita simpan halaman. Nah, maka dia sudah tersimpan ya. Karena kalau nggak disimpan nanti dia akan balik lagi, tidak ada hubungannya, tidak ada ini garis-garis ininya nih. Nah, seperti itu. Nih ya. Untuk milih ya, untuk milihnya tadi menggunakan create relationship. Ya di sini ada nih create relationship. Ya tinggal diklik, tinggal dihubungkan mana-mana mananya. Ya. Kalau sudah lanjut, ya di sini sudah dijelaskan ya ini. Pilih dulu reference key-nya, baru pilih foreign key-nya. Kita dia sebang tadi ya. Pilih dua di mana dia primary, arahkan di ini, tinggal oke, nanti dia akan membuat sebenarnya. Sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya. Tinggal kita melakukannya aja seperti yang tadi. Nah, setelah itu dalam bahasa juga terbuat beberapa tabel, salah satunya adalah tabel pasien yang rencana berikut ya. Nah, ini untuk yang ini ya. Nah, ini untuk memasukkan si eh, datanya atau yang masukkan recordnya ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan insert ya. Ini pada CMD. Nah, insert namanya siapa, ininya siapa ya. Dengan cara seperti ini. Nah, ini harus diingat ya kalau misalnya kamu pakai CMD untuk memasukkan record pada tabel. Nah, dia harus diperhatikan dari si tanda ini ya, tanda koma ya sebagai penghubung antara satu dengan ini juga isinya untuk ID pasien ya. Isinya nama pasien, alamat, dan jenis kelamin ya. Jadi kalau misalnya kamu buatnya misalnya di sini adalah jenis kelamin, baru di sini alamat pasien. Nah, makanya di sini di isinya, di value-nya juga pastikan bahwa di tempatnya itu adalah dengan susunan yang benar ya. Jangan sampai terbalik ya untuk mendefinisikan dari value-nya. Nah, itu harus hati-hati tuh ya. Nah, biasanya kalau yang dia pakai CMD biasanya akan sering salah itu atau kadang selip ya. Selip pada mungkin penulisan tanda kutip satunya atau mungkin tanda komanya di belakang atau di tengah-tengah ya, atau misalnya lupa untuk tutup kurung, atau misalnya lupa untuk menuliskan tanda titik koma. Nah, itu harus diperhatikan kalau untuk di dalam si CMD ya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam si ini, di dalam menu PHP admin itu juga sama ditulis, cuman karena dia tampilannya lebih
lebih baik ya. Jadinya dia misalnya ini pasien. Nah, di sini jadinya lebih gampang. Misalnya gini kita tambahkan ya. Misalnya ini mana nih? Lupa. Pasien, pilih semua, enggak hapus salin. Oh, di sini caranya pilih menu SQL, masukkan perintah SQL, kemudian oke. Di sini. Nah, di sini nih. Nah, sebenarnya kok di sini tinggal diklik-klik aja sebenarnya udah bisa ya. Insert, date, bla bla bla. Nah, atau ada lagi yang gampang nih kalau menurut saya. Kita kalau nggak salah di sini di dalam jelajah ini bisa nih. Coba salin keyboard, markahi, salin. Cetak. Biasanya ada tuh masukkan gitu katanya. Ini untuk nambahkan. Oh ini bagian tambahkan. Pas saya. Nah, kalau nggak mau repot pakai SQL tulis-tulis, bisa pakai dengan menu tambahkan. Ya. Nah, di sini tambahkannya juga udah lebih gampang di sini. Ya. Nah, di sini tinggal kita isi aja nih. Ya. Nih. Seperti ini misalnya namanya Susanto misalnya. Jalan kenangan ya tas C kelamin laki-laki penyakit misalnya asam urat. Nah ini justru lebih gampang nih seperti ini ya dengan di menu tambahkan ini ya 08 bla 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 bla. Nah tinggal jadi kalau misalnya mau satu aja tinggal kirim ya. Kalau mau dua atau lebih tinggal nih tambahkan sebagai bos baru ya tinggal pilih kirim. Kalau seperti ini udah tinggal gampang nih kirim tuh udah dan yang satu tambahkan. Nah coba kita lihat. Nih, saudara nih, Bu Santo jangan lupa. Nah, jadi susul yang seperti ini lebih gampang ya. Jadi nggak usah lagi tulis di sini nih sebenarnya. Itu cara tipsnya lah ya, biar lebih mudah ya. Di menu tambahkan. Karena sudah diisi, tinggal kita masuk aja nih. Misalnya kayak, apalagi sana di bagian mana? Misalnya bagian daftar tuh misalnya. Ini kan misalnya, nah ini cuma ID. Tambahkan aja, tinggal pilih. Tuh, di sini sudah ada bagiannya lagi. Tinggal kita pilih kan mana yang mau kita hubungkan. Tuh, ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara ininya. Nah, kalau untuk select itu perintah untuk mengambil atau menampilkan data ya. Artinya kalau kita misalnya mau memilih ya, misalnya mau melihat isi isi dari si tabel ya, kalau kita menggunakan CMD, nah itu tinggal menggunakan ya select spasi bintang from ini baru diikuti dengan nama database-nya pasien ya. Tapi kalau di PHP admin ya justru sangat mudah ya, tinggal di klik aja nih struktur jelajah ya, tabel daftar eh, tinggal dicari ya lebih gampang lagi deh.
Oh, ini bisa kita lihat nih daftar. Terus misalnya select bla bla bla, tulis select bintang from misalnya data koma, ini harus pakai kirim lagi gitu tuh ya. Nah, jadi salah. Nah, jadi seperti itu ya untuk ininya. Ya sama-sama kalau kamu pakainya PPM admin justru lebih inilah ya, bisa gampang. Atau ini misalnya ada lagi untuk syarat, ini misalnya untuk memilih ya. Oh ini ada lagi nih, select apa nih? Select langsung select. Nah seperti ini ya. Dalam select ini juga bisa kita ini kan ya, kita lihat mau mana-mana aja yang mau kita pilih dari si tabel yang ada. Ya misalnya misalnya gini nih. Kalau kamu misalnya di bagian misalnya bagian mana misalnya di pasien gitu ya. Di pasien ini kan ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Nah, cuman kamu misalnya di sini mau ngelihat cuma nama sama alamat. Nah, berarti kamu tinggal tinggal select aja nih, select. Tapi pastikan tahun nama ininya ya. Nama pasien, alamat pasien, lalu diikuti dengan ini from pasien. Kirim. Nah, artinya di dalam select kita juga bisa hanya memilih beberapa atribut saja ya. Nggak semuanya harus misalnya mau kita lihat misalnya kita mau melihat nama sama alamat. Ah ya udah. Berarti dia bisa akan mensortir mana bagian nama, mana bagian alamat. Seperti itu kan. Itu yang select. Select yang bersyarat lah dia seperti itu. Atau select join. Select join ini menggabungkan dua tabel untuk menjadi satu. Ya, intinya dia harus melihat dulu misalnya tabel A dengan tabel B disatukan untuk melihat beberapa data ya. Tapi nah itu ya gunanya tadi si relasi adalah ketika kita menggunakan nanti select join, maka relasi nanti akan berguna untuk itu sebenarnya. Kayak seperti ini ya. Ini select P nama pasien ya, waktu periksa, resep, from pasien P bla 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 bla. Nanti dengan menghasilkan apa yang mau kita cari sebenarnya. Jadi seperti itu ya untuk perintah-perintah. Jadi kan kamu coba aja ya untuk dari perintah dari si ini ya dari si bagian tugas-tugas ini. Nah jadi seperti itu lah ya untuk penggunaan dari si praktikum MySQL ini ya. Sebenarnya ya cukup kamu ikuti saja ya karena di sini sebenarnya sudah lengkap dan sudah diarahkan dengan baik atau dijelaskan dengan baik ya di dalam panduan. Nah, jadi tidak susah sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya, tinggal ikuti saja. Dari sini ada perintah select group dan sebagainya. Ada untuk update untuk mengubah nama, ya. Misalnya salah input, mau diganti namanya atau mengganti misal alamatnya, maka dia menggunakan update, ya. Kalau delete ini menghapus data, misalnya oh yang masukkan salah namanya atau bukan nama itu, atau misalnya tabel isinya bukan itu, ya berarti tinggal di delete saja.
untuk bagiannya. Nah, maka kita harus bisa melihat dari soal yang diberikan kepada tugas ya, bahwa langkah-langkah dan apanya akan nanti saya nilai. Oke guys, jadi seperti itu ya pada eh, tugas pada si tugas 2 ya, tugas 2 pada mata kuliah data. Ya, jadi cukup diikuti saja. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Karena saya lihat sepertinya kalian masih banyak yang belum mengumpulkan. Ya, kalau saya lihat dari e-learning. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Silakan tanyakan di tugas ini. Oke, Silakan. kan saya izin bertanya saya Satria. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih signifikan sih Pak. Sebenarnya kan saya lihat di tugas itu kan dia menyuruh kita untuk membuat basis data atributnya saja, yaitu dokter, pasien, administrator, pasien dokter, dan lain-lain lah. Nah, apakah saya lihat juga di panduan itu kan dia menambahkan user alias dia menambahkan isi identity setiap table lah lebih tepatnya tabelnya itu ditambahkan usernya seperti dokter kita tambahkan usernya sekian lah. Nah, jadi poin pertanyaan saya adalah di soal tugas kita hanya focusing terhadap tabelnya saja Pak. Jadi kan kita lihat entity-nya ya udah kita buatkan dokter pasien atau enggak menjelaskan dia sampai membuat user alias membuat data entry lah kalau dari saya bilang. Nah, saya sebenarnya sudah mengumpulkan tugas Pak. Tapi saya agak kebingungan yang mana apakah menambahkan user itu sebagai mandatori atau tidak sih Pak? Lebih tepatnya itu pertanyaan saya Pak. Izin sebutnya Pak. Oke. Ya, di sini kita lihat dulu ya, tugasnya tuh disuruh ngapain sebenarnya. Kan kalau kita baca lah ya, dari si tugasnya ini kan, panduannya kan, ya sebenarnya tugasnya disuruh untuk dari IRD, habis itu untuk mengisi dengan ini kan, si tabel-tabel tadi kan. Tapi habis itu dibuatnya di sini lagi kan, panduan mengerjakannya itu sama dengan panduan yang tadi kan sebenarnya. Nah, jadi kalau nanti pun kamu hanya menampilkan dari si ataupun hanya ingin membuat atribut-atributnya saja tanpa mengisi dari si ininya, ya saya rasa boleh-boleh saja. Ya, cuma kan jadinya penilaiannya tidak tidak inilah ya, bukan tidak ini maksudnya artinya ya tetap tetap bagus juga gitu. Karena sebenarnya kamu sudah melampaui itu. Walaupun misalnya udah mengisi dari si ininya, dari si value-value-nya ataupun data record tersebut. Ya, sebenarnya gitu dia. Karena pun memang di sini tidak ada kewajiban memang sebenarnya ya untuk ini. Cuman karena tadi di dalam soalnya untuk mengikuti atau langkah-langkah dari hasil panduan, ya jadi ya boleh-boleh saja. Artinya ketika kamu mengikuti panduan ya dengan disuruh panduan untuk isi untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, ya justru akan menambah nilai pengetahuannya sebenarnya. Seperti itu ya. Kalaupun kamu tidak mengikuti panduan hanya sekedar mengerjakan dari apa yang disuruh oleh tugas, misalnya suruh buat entitas sama atribut aja selesai, habis itu diiniin, direlasikan sudah, ya udah sebenarnya juga tidak apa-apa ya. Tapi kan justru lebih baik lagi ya artinya untuk menambah ilmumu ya silakanlah untuk ini untuk lebih mengikuti panduan sampai dengan tadi si selesai. Seperti itu. Ya. Jadi kalau diisi sangat bagus sekali, kalaupun sudah dikerjakan tapi tidak terlalu lengkap, ya sudah bagus juga. Jadi seperti itu sebenarnya. Gitu ya, Satria. Oke, baik siap. Terima kasih. Ya, ada lagi? Yang lain ada nggak yang mengalami kesusahan atau misalnya, Pak susah nih untuk install SMPP-nya atau misalnya atau nggak bisa Pak dipakai MySQL-nya, ada nggak yang seperti itu dari teman-teman sekalian? Atau ada yang lain gitu dengan ini?
Karena kan mungkin kalau kalian yang baru gitu ya, mungkin akan sangat susah ya untuk mengikuti ataupun memahami gitu. Jadi di sini boleh untuk menanyakan hal yang Eh, oh ya Pak, bolehkah saya bertanya terkait praktikum selanjutnya Pak? Ini kan saya lihat hmm, oh ya, tadi itu ada praktikum mengenai PIB ya Pak, virtual. Nah, itu benar-benar. relationnya PIB itu ke mana ya Pak nanti Pak? Dari Mescal ini ke SMPP ini? Oh, Apakah nanti kita itu membuat untuk ya. virtual mesin ya? Atau gimana Pak? Ya, jadi nanti untuk yang di tugas ketiga, itu nanti ada tugas ketiga ya. Tugas ketiga itu nanti akan berlanjut dengan dari yang si panduan untuk menggunakan si ini ya, PB tadi ya, virtual apa sih, virtual box ya, virtual box. Nah, jadi nanti itu tugasnya adalah nanti akan membuat apa sih bilangnya, kayak seperti ibaratnya nanti PM Pak? ada. Ya, nanti memang di VB itu kan buat VM. Jadi nanti di situ nanti kita install Ubuntu, Ubuntu server ya. Nanti di VB-nya, oh salah Ubuntu server nggak salah. Nah, nanti kita akan meinikan apa, mengkoneksikan antara dengan yang ada di komputer Windows kita atau yang di mana lah gitu ya. Nah, akan dihubungkan dengan si PB tadi nanti. Jadi nanti ada dua 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 database yang akan saling terkoneksi. Intinya ketika nanti saya pakai yang di main komputer bisa memasukkan data, baik juga nanti di dalam VB-nya atau di komputer lain ya. Sebenarnya kan VB itu untuk simulasi bahwa ada dua komputer atau lebih gitu ya. Ketika nanti ada satu database, bagaimana sih cara menghubungkan database ini bisa dipakai untuk rame-rame ibaratnya gitu. Kalau misalnya sekarang ini kan kita kalau mau mengakseskan SQL-nya kan emang harus dari komputer kita yang sudah terinstall XMPP kan. Karena kan menyimpan menyimpan filenya itu kan ada di lokal, ada di lokal kita, ada di komputer kita. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya database ini mau diisi ataupun memang mau dikonfigurasikan oleh komputer yang lain atau komputer kedua, komputer ketiga, keempat, kelima. Nah, nanti di praktikum yang ketiga itu nanti akan dijelaskan. Makanya kita harus menggunakan si PB tadi sebagai simulasinya. Seperti itu. Nah, jadi itu Berarti uh, uh, mohon izin Pak tambahan Pak. Berarti ya, konsep VB ini sebenarnya kita kalau additionalnya ya seperti konsep lainnya itu kita membentuk dua VM di FRP. Lebih hmm, tepatnya ya konsep lainnya ya. iya, Jadi ya, kita menghubungkan VM tersebut untuk kita dipakai rame-rame data di situ supaya saling terkoneksi satu sama lain. benar, benar. Analoginya seperti itu ya Pak. Ya, seperti itulah kira-kira. Sama sekali juga di situ karena nanti VB-nya menggunakan Ubuntu, ya jadi kamu nanti belajar juga bagaimana cara menginstal database SQL di Ubuntu sih atau di Linux gitu nanti. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang ketiga ini tolong untuk di ini ya apa karena kalau yang di semester sebelumnya karena mungkin saya nggak tahu ya, saya rasa sih panduannya udah gampang gitu. Cuman for atau bagaimana gitu-gitu saya rasa sih nggak terlalu berat-berat juga ya karena kan untuk Linux nggak besar-besar kali lah nggak sampai berapa berapa puluh giga gitu jadi itu nanti tolong di ya sebenarnya dikerjakan gitu ya karena kalau nggak dikerjakan akan mengurangi nilai dari kalian tersebut seperti itu karena itu memang akhirnya gitu ya dari tugas kalian ya ada lagi yang mau ditanyakan karena ini masih masih banyak ya yang belum ngumpul ya cuma beberapa nih kalau saya lihat nih di tugas kedua. Di sini saya lihat masih masih 4 orang ya yang ini. Oh ya untuk tugas satunya juga oh tapi udah ya itu tugas satunya juga ini ya juga yang belum silakan dikerjain karena waktunya sudah ditambahkan ya di extension waktunya sampai dengan 1 Desember. Saya rasa itu menjadi bonus buat kalian ya karena itu kebijakan dari kampus tuh untuk menambahkan waktu pengumpulan sampai dengan tanggal 1 Desember
baik tugas 1 dan tugas 2 ya. Jadi saya rasa dipergunakanlah ya kesempatan ini agar kalian bisa mendapatkan nilai ya. Karena kayak saya bilang sebelumnya ya, kalau untuk mata kuliah berpraktik itu penilaiannya hanya dari tugas saja ya. Dan memang harus diikuti ya dari perintah-perintah yang ada di dalam tugas. Jadi kalau misalnya disuruhnya buat video, ya silahkanlah buat video ya guys. Jangan nanti ada alasan lagi nggak bisa atau bagaimana gitu. Karena kami nggak bisa juga ya, nggak bisa juga kami kami iniin gitu. Karena kami juga harus mengikuti instruksi yang ada dari kampus gitu ya. Jadi kalau misalnya katanya penilaian masih dari video, ya kami mau nggak mau memang harus menilaimu dari video yang kau kirim gitu. Kalau cuma hanya sekedar narasi ataupun sekedar penjelasan yang ada kamu tulis dalam Word, ya itu tidak bisa kami nilai ya. Itu yang harus kalian mengerti ya. Bukannya saya ini ya, misalnya oh bapak ini kejam nih, apa nggak mau dia nggak ngerti ya. Tapi begitulah ininya ya, perintah instruksinya dari kampus bahwa emang dia harus dalam bentuk video ya. Sebenarnya biar apa sih? Biar menunjukkan kalau kamu tuh memang benar ngerjain atau tidak sih gitu. Karena kan kalau sekedar tulisan atau narasi ya itu kan bisa dilihat. Tapi kan kalau misalnya kamu buat video itu kan kamu berarti kan sudah benar-benar mempraktikkannya di rumah atau dimanapun ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong dicermati untuk tugas-tugas ini. Ya, ada lagi? Karena kita tinggal bentar lagi nih ya. Ini tinggal beberapa pertemuan lagi. Paling Kalau dari tinggal saya cukup, Pak. cukup ya. Ya, itu web web keempat di pertemuan 14. Jadi itu di web terakhir. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti pertemuan ini akan saya akhiri ya. Kalau begitu, kalaupun nanti mau ditanyakan lagi, ya bolehlah untuk kamu chat saya di e-learning ya, di bagian pesan. Silakan bertanya di situ, nanti akan saya jawab ya. Dan untuk ada nanti pengumuman-pengumuman yang lain, nanti akan saya berikan juga di dalam pesan di dalam e-learning ya. Jadi silakan dipantengin aja lah ya e-learning. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya karena sudah datang di tuh kali ini ya. Saya sangat berterima kasih pada kalian sudah mau mendengarkan, sudah mau datang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti kita akan berjumpa lagi di tour selanjutnya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Izin